Saya kembali. Halo kembali. Sekalian tukeran tempat. Oh iya betul, kita switch tempat Mas. Biar Iya. adil Mas Yas. Iya. Iya. Ini di sinyalnya ya teman-teman. Nggak apa-apa. Kita bisa sambung lagi nih tadi yang sempat terputus. Nah, gimana tadi kan caranya membangkitkan semangat ya Kak Winda ya? Nah tadi itu waktu Kak Ines lagi nge-freeze, kita sempat ngebahas sih Kak Ines gitu ya. Jadi kita tadi pakai filosofi baju sama noda, dan ternyata ketika itu saya kembalikan ke Mas Yas gitu, ternyata itu sama gitu ya. Artinya pemahaman itu Mas Yas juga pakai pemahaman yang sama gitu. Dan tadi ditutup dengan Mas Yas juga menyampaikan tambahan bahwa setiap orang itu kan unik gitu ya. Jadi setiap orang itu bisa punya cara yang berbeda-beda untuk dia menyemangati dirinya sendiri gitu. Karena kan setiap orang itu kan unik ya. Misalnya, oke, let's say kita punya tipe kepribadian yang sama, tapi karena setiap orang itu unik, caranya bisa beda-beda loh ketika kita ngadepin masalah gitu. Jadi nggak ada sebetulnya patokan cara yang harus kayak gini kalau mau nyemangatin, itu nggak ada yang paten gitu ya. Tapi akan kembali ke bagaimana masing-masing dari kita deh, dinamika setiap orang beda-beda. Gitu sih tadi Kak Ines. Maaf ya tadi agak skip. Oke, jadi gitu ya. Cara menanggapi tiap orang berbeda-beda karena ya kita masing-masing individu yang berbeda-beda juga. Jadi tentu saja cara menanggapi suatu juga berbeda. Tapi balik lagi tentang bagaimana kita mencoba menerima apa yang terjadi pada diri kita, dan bagaimana kita untuk setelah menerima ya kita mencoba untuk bangkit lagi gitu ya Kak ya. Betul. Ya. Nah ini nih balik ke Kak Iyas lagi nih. Tadi kan apa sih Kak Iyas melakukan untuk menerima keadaan nih? Tadi mencoba menerima emosi. Nah selain menerima emosi ini nih apa lagi nih yang Kakak Iyas lakukan nih ketika didiagnosa kanker itu tadi? Aku orangnya solution oriented. Jadi setelah menerima semua emosi itu, aku melakukan apa yang masih bisa aku lakuin gitu. Jadi kan masing-masing orang juga ada yang di luar kuasanya, terus ada yang bisa dilakuin, itu juga ada beberapa faktor juga kan. Pertama misalnya dari segi finansialnya dulu gitu. Terus habis itu yang kedua dari segi support systemnya juga. Terus pokoknya macam-macam lah faktornya. Nah, lihat dulu diri sendiri. Misalnya secara finansial mungkin nggak memungkinkan second opinionnya, let's say langsung sampai ke luar negeri misalnya kayak gitu. Ya udah, lakukan second opinion yang bisa. Jadi aku fokus ke apa yang bisa aku lakuin dulu loh gitu. Waktu itu kebetulan aku memang yang bisa aku lakuin saat itu adalah aku udah bikin step-stepnya. Pertama, aku pengen validasi dulu ini benar apa enggak gitu. Yang kedua, setelah validasi udah kan bener nih. Setelah validasi aku udah one step forward. Di situ yang aku harus pikirkan adalah pengobatan apa yang harus aku pilih. Apakah aku mau alternatif? Apakah aku mau medis? Itu juga balik lagi. Lihat kesiapan mental, lihat juga kesiapan finansial, lihat juga kesiapan yang lain-lain juga. Karena kan gini ya, ada kan orang yang lebih percaya alternatif, lebih siap justru kalau misalnya hanya minum obat herbal itu lebih siap ketimbang, oh kayaknya saya takut ya kalau jarum suntik gitu. Dan menurutku itu juga cocok-cocokan. Kalau kanker itu ada yang pakai medis sembuh, ada yang pakai alternatif sembuh. Jadi memang serandom itu juga. Nah itu aku akhirnya memilih pertama kali medis. Nah dari situ apalagi forwardnya begitu aja terus berulang. Jadi aku untuk menghadapinya dan mengatasinya adalah dengan melakukan apa yang bisa aku lakukan di bawah kuasa aku. Oke, jadi ya lakukan apa yang bisa kita lakukan. Yes. Gitu ya Kak Yas ini. Nah, selanjutnya nih, tadi kan Kak Yas ngomong soal support system nih. Nah, jadi siapa sih support system terbesar buat Kak Yas, dan yang paling mendukung dan menjadi pendamping Kak Iyas saat Kak Iyas terdiagnosa kanker itu? Support system terbesar aku sih udah pasti keluarga ya. Keluarga sama teman-teman, mereka mendukung 100% sih. Jadi mendampingi kalau nganter-nganterin, terus habis itu saat terapi juga gitu ya. Nah, untuk temenin ngobrol juga, mereka welcome banget. Dan teman-teman aku juga kebetulan yang deket, itu aku juga
teman kan pasti ada beberapa jenis lah ya. Ada yang memang teman, hanya teman aja gitu. Ada yang teman memang deket. Nah, kebetulan karena aku memiliki teman deket juga, jadi yang curhatnya like 100% gitu ya sama teman deket itu. Jadi ya support sistemnya itu aku cukup banyak sih. Oke, dari keluarga, dari teman. Nah, ada nggak sih Kak yang setelah Kakak misalnya kemarin ini sempat sakit, terus ada nggak sih yang terus dijauhin Kak Iyas gitu? Ada nggak yang kayak Jauhin sih aku nggak terlalu ini ya, nggak terlalu menyadari kalau misalnya dia memang jauh, tapi memang ada beberapa, maksud aku nggak tahu apakah dia sengaja menjauh apa enggak. Tapi ada yang memang setelah kanker otomatis jadi nggak terlalu deket. Tapi aku nggak tahu apakah itu dari faktor dianya atau gara-gara kan aku sibuk pengobatan juga, otomatis nggak bisa terlalu banyak hangout, nggak bisa terlalu banyak balas message juga. Bahkan waktu itu ada seminggu aku nggak ada kabar, itu ada teman-teman aku panik pada nyariin gitu yang deket gitu, karena kan dipikir aku kayak kenapa-kenapa gitu. Cuma sisanya sih yang kayak nggak terlalu deket gitu ya, otomatis karena udah makin jarang ya udah makin distant ya. Tapi balik lagi aku nggak tahu apakah mereka sengaja menjauh atau bagaimana. Oke deh Kak. Nah ini nyambung ke support system nih Kak Winda. Aku mau tanya ke Kak Winda nih. Nah kayak Kak Iyas kan memiliki support system yang cukup baik nih. Bagaimana nih jika kondisi seorang cancer warrior ini tidak memiliki support system yang baik, misalnya kurang dukungan dari keluarga atau misalnya kerabatnya jadi menjauhi dia karena mungkin beberapa stigma di masyarakat gitu kan. Mungkin yang misalnya kurang pengetahuan nih seputar kanker itu kayak gimana, malah jadi menjauhi si seseorang survivor cancernya ini nih Kak, warrior cancernya ini Kak. Jadi apa sih yang bisa dilakukan oleh si warrior cancernya ini supaya dia bisa lebih meregulasi emosinya ini secara mandiri, karena misalnya dia dijauhin oleh temannya atau keluarganya juga tidak memberikan dukungan yang baik untuk dia, kayak gitu sih Kak. Oke, nah sebetulnya kalau ditanya apakah social support itu penting gitu ya, support system itu penting, itu nomor 1 sih sebenarnya. Nomor 2 gitu ya. Jadi yang pertama selalu adalah dukungan dari diri kita sendiri dulu. Yang kedua itu adalah dukungan dari circle di sebelah kita gitu ya, mau itu keluarga, mau itu teman dan sebagainya. Dan luar biasa ketika tadi kita bisa lihat gitu ya, bukti nyatanya ada di sebelah saya. Nah kan kalau di layar kan di sebelah saya gitu ya. Kayak bisa survive gitu, itu karena memang dukungan yang beliau dapat itu luar biasa lengkap. Keluarga dapat, teman dapat gitu ya, semuanya ada gitu. Tapi yang tadi seperti Kak Ines bilang, ternyata unfortunately nggak semua gitu ya, nggak semua orang itu bisa dapat paket lengkap ibaratnya gitu ya. Mungkin ada beberapa yang mereka nggak bisa dapat, misalnya entah itu secara finansial atau misalnya kemudian dari keluarga juga mungkin nggak terlalu support karena mereka tidak dekat secara emosional dan sebagainya. Maka yang paling utama justru adalah bagaimana kita meregulasi emosi kita sendiri dulu, karena itu penting. Kenapa sih kok bahasannya jadi masuknya ke emosi? Karena sebetulnya emosi kita tuh teman-teman yang perlu dipahami ya, emosi itu akan ngefek ke pikiran. Jadi apa yang kita rasain itu akan ngefek banget ke pikiran. Kalau emosinya negatif, pikirannya juga akan jadi negatif. Dan kalau pikiran ini negatif, itu sinyalnya akan ditangkap oleh tubuh. Otak itu akan ngeresponnya adalah ini kondisi nggak nyaman, ini kondisi yang tegang dan sebagainya, sehingga kita meresponnya dalam bentuk perilaku pun itu juga akan negatif biasanya. Maka perlu cara untuk kita bisa meregulasi emosi kita secara mandiri. Saya punya teknik yang cukup simpel dan semoga ini bisa dimanfaatkan buat teman-teman gitu ya. Kita semua pasti tahu lah yang namanya traffic light ya, cuma ada 3 warna, merah, kuning, sama hijau gitu ya. Dari kecil tuh kita selalu dikasih tahu bahwa merah itu artinya berhenti, kuning itu hati-hati, dan hijau itu jalan. Nah, kita bisa pakai cara itu pada saat emosi kita itu negatif, dan kita tahu sebenarnya bahwa kita nggak boleh terlalu terjebak dalam kondisi emosi negatif terus. Jadi bukan berarti saya bilang kalau nggak boleh punya emosi negatif ya, boleh, tapi nggak boleh terlalu berlarut. Nah, kalau kita ngerasa ini udah agak terlalu berlarut, coba deh bayangin lampu merahnya tuh nyala gitu ya. Kayak bayangin aja di otak gitu lampu merah nyala. Dan kalau di otak kita tuh kan dari kecil udah ditanamin merah itu berhenti. Jadi kita bisa bilang sama diri kita sendiri, stop, berhenti gitu ya. Nggak boleh pakai kata jangan ya teman-teman. Jangan marah, jangan sedih, jangan kecewa. Nggak boleh. Otak kita nggak bisa menerima kata jangan. Nah contoh nih, Kak Ines saya bilang jangan bayangkan kelinci. Ayo Kak Ines bayangin apa barusan? Kelinci. Bayangin kelinci gitu ya. Jadi otak kita tuh nggak bisa nerima kata jangan ya teman-teman. Jadi bilangnya adalah stop atau berhenti emosi negatifnya.
stop atau berhenti pikiran negatifnya, gitu ya, berhenti dulu. Kalau sudah, silahkan bayangkan lampu kuningnya lagi nyala, gitu ya, kemudian tarik nafas panjang, sampaikan sama diri sendiri bahwa aku harus tetap tenang supaya aku bisa berpikir lebih positif. Aku harus tetap tenang supaya aku tahu bahwa emosi negatif ini tidak akan membantuku. Aku harus tetap tenang supaya aku bisa lebih nyaman, dan seterusnya. Kemudian baru pikirkan, apakah misalnya dengan menangis ini masalahku bisa selesai terus gitu ya? Enggak. Apakah dengan aku hanya merenungi aja tiba-tiba celing masalahku selesai? Udah pasti enggak, gitu ya. Itu di lampu kuning. Jadi tarik nafas panjang, tenangkan diri sambil berpikirnya yang berkaitan dengan realita, realistisnya, kembaliin pikiran realistisnya. Kalau sudah lebih tenang, silahkan jalankan aktivitas sambil ngejalanin pakai lampu hijau. Kenapa sih kau pakai lampu hijau? Karena hijau itu menenangkan, gitu ya. Jadi pada saat kita jalan, kita harus ingat bahwa kita tetap harus dalam kondisi emosi yang stabil atau tenang. Itu sih, jadi triknya semoga bisa dipakai ya teman-teman. Oke, triknya merah, kuning, hijau, grafik ya teman-teman. Aku mau nambahin dikit boleh Kak? Silakan Tadi Kak Iyas. mengenai support system, memang itu aku setuju banget. Jadi namanya juga support kan, core-nya itu atau intinya tuh di kita. Jadi justru dari kitanya dulu dan mereka itu yang mensupport. Kan nggak bisa kalau dari diri kitanya itu sekuat-kuatnya support gitu ya. Tapi mereka kan hanya mendukung gitu. Bukan utamanya. Jadi yang utama tuh dari diri sendiri. Dan aku juga mau sharing, meskipun support system aku banyak dan kuat sebenarnya, tapi aku sama keluarga pun cukup pernah berselisih juga. Karena kan beda mindset ya. Dan keluarga ini bukannya gimana gitu ke aku, tapi mereka justru karena terlalu mendukung dan terlalu sayang, kadang-kadang jadi beda mindset. Contohnya, aku misalnya pengen pengobatan biasa aja dan kan kalau disuruh makan macam-macam, tapi kalau sama keluarga kan tahu sendiri keluarga sini, oh katanya jus buah ini bagus, katanya daun sirsak bagus gitu-gitu kan, dicokokin semua, padahal aku yang rasain tuh sangat nggak suka, dan in the end itu aku juga jadi emosi dan merasa kok ini keluarga saya sendiri nggak bisa ngertiin saya gitu. Nah, itu sempat ada, jadi bukan berarti kalau ada support system itu jadi masalahnya mulus-mulus aja, pasti ada kadang-kadang berselisih pendapat. Aku rasa sih itu masih wajar, tapi aku pun sampai waktu itu ada sesi sama psikolog ke keluargaku juga, tapi beda sesi, jadi kita bisa ketemu di tengah gitu, kita masing-masing cerita dari aku tuh seperti apa, dari keluarga tuh seperti apa, jadi kita kayak ketemu di tengah. Nah, dengan begitu jadi lebih, aku rasa supportnya tuh jadi lebih tepat gitu buat aku. Iya, oke. Makasih banyak nih Kak Iya sudah nambahin. Jadi ya, walaupun support system, ya tetap aja akan ada sedikit selisih paham gitu ya. Jadi ya tetap aja kita harus bisa ketemu nih di tengah-tengahnya. Nah, mau nanya juga nih, jadi misalkan selain dari keluarga, mungkin kan ada nih teman-teman yang akhirnya ingin bergabung ke komunitas. Nah, menurut Kak Winda dan Kak Iyas nih, seberapa penting sih komunitas bagi seorang cancel warrior? Kak Winda dulu. Mungkin Oke, saya dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Terserah, feel free. Yang mana dulu nih? Mas Yas dulu atau saya? Terserah Kak Ines deh. Kak Ines coba yang nunjuk deh. Nanti ini kayak anak SD gitu ya. Winda dulu gitu ya. Kayak dulu. Kan seru biar sekalian nostalgia. Betul. Nah, jadi kalau dibilang seberapa penting, komunitas itu buat saya cukup penting juga ya, karena sebetulnya nyambung dengan bahasannya Kak Yas barusan. Keluarga itu karena memang dia sayang banget, jadi pengennya tuh semua dilakuin yang terbaik gitu ya. Padahal kan belum tentu itu tepat bagi yang penderitanya, atau kemudian bagi misalnya yang harusnya seperti apa, itu kadang-kadang kayaknya tuh pokoknya semuanya gitu ya gitu. Kalau diibaratkan tuh jadi kayak love bombing gitulah gitu, pokoknya semuanya dikasih gitu kan, semuanya di ini kayak gitu. Padahal belum tentu itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika kita masuk di satu komunitas, mereka itu akan punya pengalaman yang sama gitu ya. Ketika mereka punya pengalaman yang sama, pasti kita akan jauh lebih kaya untuk kita tahu, oh ternyata dia pernah dapat pengobatan A, B, C, D, E, dan ini kita udah lihat loh buktinya gitu ya, buktinya bahwa ada yang begini, kemudian ada telaahnya begini, dan yang paling penting kalau secara psikologis adalah mereka juga merasakan yang penderita ini juga rasakan gitu ya. Jadi satu frekuensi lah ibaratnya gitu.
kadang-kadang kan gini ya, misalnya cancer warrior-nya merasa bahwa sebenarnya aku udah cerita sama keluarga, tapi kok kayaknya tetap aja ngerasa nggak nyaman, karena bisa jadi loh ya, karena mungkin bagaimana penderitaan keluarga pada saat kita mengeluh atau segala macam itu mungkin tidak sesuai ekspektasi kita, gitu. Beda dengan kalau kita cerita ke teman-teman yang satu komunitas, mereka walaupun misalnya kadang-kadang responnya sama sekalipun, tapi kita ngerasanya adalah valid aja gitu, bahwa oh iya berarti emang bener ya, karena ada yang pernah ngalamin, ada yang pernah ngerasain ini juga, kayak gitu. Jadi satu frekuensinya ini loh sebetulnya ketika ada di komunitas. Bahkan pada saat misalnya individu itu nggak bisa dapat support dari keluarga dan sebagainya, seringkali komunitas itu justru dia lebih banyak nih bentuk dukungannya. Dia share informasi, dia sering bantu untuk kita emosinya jauh lebih stabil, entah itu lewat grup gitu ya, chat grup, atau kemudian sesekali misalnya mereka ngadain meeting segala macam, jadi mereka berbagi perasaan. Nah itu kadang-kadang bisa lebih luar biasa gitu. Jadi komunitas itu juga jadi satu support system yang penting sih Kak Ines menurut saya. Gimana kalau menurut Mas Yas? Ya, ya aku juga cukup sependapat. Tapi kebetulan aku ada trauma juga masuk komunitas yang toksik menurut aku ya. Tapi kebetulan komunitas yang toksik itu aku udah keluar. Jadi kalau yang komunitas sekarang sih aku ya suka ya. Karena memang seperti yang Kak Winda tadi bilang, kayak lebih satu frekuensi. Jadi mereka itu bisa lebih relate. Kalau kita ngeluh apa, mereka juga ngerasa iya benar seperti itu. Tapi orang yang nggak ngalamin belum tentu ngerti. Like 70% aja tuh udah bagus gitu, ngerti apa yang kita rasakan. Kadang-kadang kalau misalnya kita sakit pun, yang tahu rasa sakitnya itu kan kita tuh seperti apa gambarannya. Aku itu ngerasa kalau rasa sakit tuh seperti gabungan 3 jenis sensasi, kayak kesetrum, kebakar, sama di freeze gitu, dibekuin. Kurang lebih kayak gitu. Nah mereka pun juga tahu gitu. Kadang kan mereka nggak paham kalau sensitif, atau bahkan ada yang tiba-tiba ngeluh di depan kita, padahal cuma sakit perut doang, tapi ngeluhnya aduh kayak mau mati nih. Kita tuh ngedengar kayak gitu misalnya agak kesel, ya yang bisa lebih relate itu adalah yang sesama penyakit kanker juga gitu. Nah kalau yang komunitas yang toksik itu adalah komunitas yang waktu itu aku ikutan diet ketogenik gitu kan. Nah tapi aku dijudge kesannya tuh mereka tuh terlalu mendewakan ketogenik, sehingga kesannya ketogenik tuh bisa menyembuhkan segalanya. Once aku kasih fakta bahwasanya aku mencoba ketogenik dengan metode yang dari grup itu dan itu benar, dan saya juga cobanya udah cukup lama gitu ya, 6 bulan, padahal kan waktu minimalnya 3 bulan doang, tapi ternyata cancernya makin banyak, mereka tuh kayak nggak terima dan malah membuli aku lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi dari situ ya udah aku ngapain bertahan di komunitas itu gitu kan, karena ternyata mereka mendukungnya saat sejalan dengan mereka doang gitu, mereka nggak menerima fakta yang di balik itu, padahal kan bisa aja mungkin 90% berhasil, 10%-nya gagal, kan bisa aja. Nggak ada di dunia ini yang like absolutely 100%, apalagi diet-dietan kan seperti itu. Jadi ya tentang bagaimana kita juga pintar-pintar memilih komunitas juga ya sebenarnya. Yes, exactly. Ya, jadi support system juga, tapi kalau kita gabungnya ke support system atau komunitas yang salah, ya itu jadi dampaknya juga malah bikin kita tambah stres juga, ternyata bisa bikin kayak gitu juga. Jadi ya teman-teman mungkin yang ingin bergabung ke manapun sih sebenarnya, tidak hanya komunitas cancer, ya harus bisa pintar-pintar milah dan memilih ya untuk bergabung komunitas yang memang bikin kita nyaman. Jangan sampai kita bergabung ke komunitas malah jadi buat diri kita sendiri gitu. Oke deh, kita lanjut nih, ada pertanyaan dari Alamarif Sultoni. Kak, apakah grateful training atau pelatihan kebersyukuran itu efektif untuk seseorang yang terdiagnosa kanker? Ini ke Kak Winda nih kayaknya pertanyaannya. Silahkan Kak Winda boleh jawab. Oke, kalau grateful therapy itu sebetulnya tetap saya akan bilang itu adalah salah satu cara yang juga luar biasa gitu ya, karena dia mencoba untuk menerima gitu ya. Yang pasti di grateful therapy itu, gratitude sih kami nyebutnya adalah gratitude therapy ya.
Jadi kalau di gratitude terapi itu kita bisa mencoba untuk benar-benar menerima bahwa ya apapun yang terjadi sama kita itu tuh kita nggak bisa ngubah gitu, udah terjadi gitu ya. Dan itu penting gitu untuk membantu kita bisa di level akhirnya acceptance. Tapi harapannya adalah tidak kemudian mengandalkan bahwa oh berarti dengan aku mengelola emosi aja itu udah cukup, enggak gitu ya. Artinya ini harus dibarengi tetap dengan usaha gimana caranya kita berkaitan dengan kankernya juga tetap harus jalan gitu loh. Jadi seiring dengan itu. Memang secara emosi, kalau kita bicara emosi nanti efeknya ke stres, stres itu bisa bikin, jadi stres itu bisa bikin imunitas kita turun. Gitu. Jadi saya punya pengalaman nih, saya jadi pendamping gitu ya buat salah satu pasien kanker payudara saat itu gitu. Dan ketika dia kondisi stresnya naik, gitu, imunitasnya dia turun, dia bisa langsung ngedrop, bisa langsung masuk, bisa jadi langsung rawat inap. Gitu. Nah, itu kan bisa membuktikan banget bahwa memang luar biasa loh stres itu ngefek ke imun dan seterusnya. Jadi, di gratitude therapy itu ketika dia bisa acceptance, dia bisa lebih menerima, dia bisa lebih nyaman, artinya dia bisa menerima walaupun ya nggak ada sih sebenarnya orang yang bisa nyaman dengan cancer. But at least ketika dia bisa menerima, dia bisa lapang dada gitu ya, menerima bahwa ya sudah, sekarang fokusnya adalah di masa yang akan datang dan dia selalu bersyukur dengan apa yang sudah dia rasakan, dia terima, dia jalani. Maka pada saat pengobatan kanker biasanya dia akan jauh lebih nyaman. Walaupun misalnya itu tidak, artinya misalnya mungkin Mas Yes pernah ngerasain gitu ya, pasti ada naik turun ya, gitu ya pada saat pengobatan kanker. Pada saat dia masih bisa mencukuri gitu ya, itu bisa sangat membantu dia untuk menerima lagi. Gitu. Nggak apa-apa, kadang-kadang memang kita ada naik turun ya, namanya kita juga manusia. It's okay to not be okay. Gitu ya, nggak apa-apa untuk kita memang tidak baik-baik saja, karena kita masih manusia. Itu sih Kak Ines. Oke, semoga berjawab ya Kak. Berpasrah, berserah gitu ya Kak. Istilahnya kita berpasrah, berserah, tapi tetap kita melakukan apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki secara fisik kita, secara mental kita juga gitu ya Kak. Betul banget. Nah, ini kita mau tanya-tanya lagi nih. Mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa langsung ketik nih di kolom komentar, mau tanya ke siapa, boleh nih ke Kak Iyas ataupun ke Kak Winda, nanti kita bacakan pertanyaan kita dibahas bareng-bareng di sini. Oke, sambil menunggu pertanyaan lagi, aku mau tanya lagi nih ke Kak Winda nih. Ini Kak, karakter introvert atau ekstrovert dari seseorang ini apakah mempengaruhi tentang bagaimana dia itu menghadapi situasinya sebagai seseorang yang terdiagnosa kanker? Menurut Kak Winda gimana Kak? Oke. Nah kalau saya bilang apakah tipe kepribadian itu ngefek, memang ada potensinya dia berdampak gitu ya. Tapi kalau saya bilang potensi, artinya kan nggak 100%, belum pasti gitu ya. Jadi misal let's say orang introvert deh, karena dia terbiasa sendiri, dia mungkin sulit banget buat berbagi perasaan, berbagi pikiran ke orang lain, sehingga dia lebih memilih untuk pendam sendiri. Nah ketika dia mendem sendiri, dia nggak berusaha untuk cari support misalnya, ada potensi loh ya, potensi belum tentu terjadi, bahwa dia bisa masuk di kondisi depresi. Itu juga bisa, karena dia artinya kan kurang nih supportnya dari orang, dan dia sendiri pun bingung atau harus gimana, karena dia bermain dengan hanya pikirannya sendiri gitu kan, itu juga bisa. Nah, tapi kemudian misalnya apakah kemudian orang bilang, berarti kalau orang ekstrovert enak dong ya, bisa dapet support lebih gampang, bisa lebih terbuka? Ini belum tentu loh. Ada loh orang ekstrovert yang kemudian justru dia memilih untuk jangan sampai ada orang yang lain yang tahu tentang bebanku. Aku nggak mau ngebebani orang lain. Dia pengen kelihatan baik-baik aja di depan orang lain. Itu juga banyak gitu ya. Kenapa saya mencontohkannya begitu? Karena saya balik lagi ke yang tadi udah saya bahas sama Matias, bahwa tiap orang itu unik. Tiap orang itu beda-beda. Seringkali pada saat kita bilang kita introvert atau kita ekstrovert tuh kayak kita udah punya otak sendiri gitu. Oh ini berarti kalau aku orang introvert, ya aku memang nggak akan pernah bisa gitu ya. Jadi kayak punya label sama diri sendiri. Aku nggak akan bisa deh kayak gitu, aku nggak bisa deh ngomong di depan banyak orang, aku nggak bisa deh ya, gini gitu. Hati-hati loh, jangan-jangan kita yang mengkotak-kotakan diri sendiri gitu kan. Sayang banget kalau misalnya kayak gitu. Jadi pahami aja bahwa setiap orang itu unik, jadi setiap orang itu punya cara yang berbeda-beda untuk dia menghadapi setiap masalah yang dia alami. Gitu sih Kak Ines. Ya oke. Jadi ya tentang itu tadi ya, ekstrovert maupun introvert nggak ada yang benar-benar 100% ekstrovert ataupun introvert gitu ya. Nah, kalau dari Kak Iyas, menurut Kak Iyas ini masuknya introvert atau ekstrovert, atau ketika awalnya mungkin ekstrovert terus tiba-tiba setelah mengalami cancer ini tiba-tiba jadi mulai
jadi introvert atau gimana Kak? Kalau Kak Iya sendiri menilai Aku sih diri nih gimana? ya, kalau berdasarkan self assessment sama memang udah pernah tes juga, aku dari dulu tetap konsekuensi, aku masuknya ambivert. Jadi aku sebenarnya introvert, tapi karena kadang-kadang tuntutan ada kerjaan juga, apalagi aku kerjaannya sempat ada yang ketemu banyak orang juga, jadi mau nggak mau aku um, menempatkan diri sebagai extrovert juga. Tapi basically aku introvert dan makanya aku kalau sharing itu seperti tadi aku bilang, aku temen juga ada kan yang aku bisa sharing like 100% ke teman yang dekat, dan teman dekat aku tuh dikit sebenarnya yang aku benar-benar sharing 100% karena memang di situ introvertku bergejolak gitu. Tapi aku nggak like 100% banget introvert dan aku nggak mengkotakkan diri karena aku bisa menempatkan juga di saat aku dituntut untuk public speaking atau apa, memang sih kadang-kadang ada anxiety gitu ya, apalagi setelah cancer dan pengobatannya itu obatnya tuh pengaruh ke panic disorder, jadi kadang-kadang ada panic attack gitu. Dan itu aku ngerasain banget, jadi sebelum kena kanker dan sebelum pengobatannya aku nggak segampang itu kena panic attack sama anxiety, karena pernah juga waktu aku pengobatan itu aku kena apa sih namanya anxiety sehingga kemoterapi aku harus ditunda kayak gitu. Jadi kalau menurut aku sih aku masih konsekuen sampai sekarang sih ambivert. Oke. Nah, untuk tadi kayak sempat bilang sempat anxiety. Nah, untuk Hmm. mengatasi anxiety atau rasa panik itu apa sih yang Kak Iyas lakukan? Paling paling dasar dan paling pertama kali adalah tarik nafas. Take a deep breath itu yang paling benar-benar langkah pertama menurut aku. Karena benar-benar itu kadang nggak nggak lihat waktu gitu loh panic attack-nya. Bisa di mana Kadang aja, kapan aja ya Kak ya. yes yes exactly. Jadi benar-benar ya udah saat itu harus tarik nafas dulu, tarik nafas gitu. Habis tarik nafas baru berusaha untuk tenang, tapi bukan berarti langsung menolak, langsung kayak pergi lu pergi, enggak. Tapi saat tarik nafas itu kita akses dulu. Saat kita memberikan waktu, dan tapi balik lagi ya, waktu waktu orang berbeda-beda. Ada yang misalnya begitu tarik nafas dikit aja udah hilang. Tapi ada yang mungkin agak lama, ya udah itu nanti mungkin bisa dilatih juga. Tapi memang ya can help kan, apalagi obatnya memang ada yang literally side effect-nya itu disebutkan bahwasanya memang akan ngaruh ke mental dan emosi. Jadi ya ya udah karena itu obat yang untuk menyembuhkan kankernya, kita dapat side effect-nya, ya kita lakukanlah hal yang bisa kita lakukan, yaitu first step-nya itu tarik nafas, terima, habis itu ya udah kita go on lagi, kita siap lagi. Dan meskipun berbeda-beda tiap orang, tapi mungkin bisa dilatih perlahan. Aku juga sampai saat ini juga masih latihan sih, tapi tetap first step-nya itu tarik nafas dulu. Oke, jadi buat merelaksasi diri kita tarik nafas. Sebenarnya mungkin saya juga kalau saya tiba-tiba deg-degan gitu, pasti aku tarik nafas yang dalam, nggak sama sih. Jadi Take a deep breath. benar banget. Oke, makasih Kak Iya sharingnya. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Maria Auda untuk Kak Winda sih sepertinya. Ini bagaimana sih menjadi support system yang baik bagi lansia yang didiagnosa kanker? Gitu. Oke. Oke, kalau di lansia itu jauh lebih dramatis ya bahasa saya, karena sebenarnya kan semakin tua gitu manusia itu kan sebetulnya adalah dia sifatnya hampir sama seperti anak kecil lagi nggak sih gitu ya. Jadi yang pengennya diperhatiin, pengennya disayang-sayang, pengennya dimengerti, itu lebih dari kalau misalnya orang di usia kita gitu ya, mungkin kita masih berusaha untuk survive sendiri, tapi begitu di usia lansia dia merasakan bahwa ini harusnya kan aku bisa hidup dengan nyaman, dengan tenang, tapi kenapa aku malah ada penyakit seperti ini. Dia akan mencoba untuk mencari support dari lingkungannya gitu ya, dari keluarganya segala macam, dan itu tuntutannya lebih tinggi. Makanya tadi kenapa saya bilang dramanya akan lebih terasa banget gitu ya. Dramanya itu akan dirasakan misalnya oleh keluarga yang langsung gitu ya terkait gitu. Misalnya kita mungkin tahu bahwa anak-anaknya bisa jadi itu sudah dalam kondisi bekerja yang itu sibuk banget, sementara si orang tua misalnya dalam kondisi sakit. Itu kan dilematis banget gitu ya.
Dan walaupun misalnya si anak mencoba memberikan pengertian gitu misalnya ke orang tua, belum tentu semua orang, artinya setiap orang tua ini bisa langsung menerima dengan lapang dada, karena dia sendiri itu juga lagi bergejolak dengan bagaimana dia menghadapi kankernya, dan dia ngerasa dia butuh support tapi kok nggak ada gitu ya. Maka gimana caranya ketika kita jadi support system buat mereka gitu, ya pasti saya selalu akan bilang sediakan waktu untuk mereka. Sebetulnya idealnya, apapun yang terjadi idealnya pasti adalah begitu. At least misalnya kita nggak bisa dampingin 24 jam. Tapi kalau misalnya kita ada di satu rumah yang sama, datanglah ketika kita pulang kantor gitu ya, cuman ngelus-ngelus, mama gimana kabarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam kondisi pulang pun misalnya mama atau papa itu sudah istilahnya sudah istirahat gitu ya, nggak apa-apa dipeluk aja, atau misalnya difotoin. Jadi malam enak, seneng deh ngelihat papa mama tidurnya enak banget, pules banget, seneng deh senyum, nyenengin banget ngelihat papa dan mama lebih sehat lagi ya, misalnya seperti itu. Dan itu dikirim via teks. Kalau misalnya pagi-pagi kita udah harus berangkat kerja, kita nggak sempat ketemu sama mereka lagi, itu dikirim teks ke mereka. Jadi mereka tahu bahwa kita nggak ninggalin mereka loh, kita pasti ada buat mereka walaupun mereka nggak lihat gitu loh. Kemudian kalau misalnya mepet ya sesekali lah ya, saya nggak maksain, misalnya sekali datang dia lebih awal gitu ya, pulang lebih awal, ajak ngobrol mereka gitu ya, dan hindari untuk cuma bertanya ini gitu. Pasti jawabannya aku nggak apa-apa tuh, pasti cuma gitu doang ujung-ujungnya gitu ya. Jadi bilangnya adalah, papa udah makan apa aja hari ini, ngapain aja hari ini. Jadi kita bisa lihat dari raut wajahnya, misalnya oh papa hari ini wajahnya agak beda sih gitu, kok tiba-tiba ada mengkerutnya atau apa gitu ya, cepet tua loh pak, misalnya ketawa-ketawa kayak gitu aja, nanti sampai beliau bisa menceritakan, iya nih hari ini ngerasain sakit segala macam. Dan stop mendengarkan saja, nggak usah judgement apapun ya, hati-hati teman-teman gitu, karena walaupun kita mencoba untuk memberikan judgement yang artinya memberikan kalimat yang positif, belum tentu loh bisa diterima oleh mereka dengan positif, karena bisa jadi mereka akan bilang, kamu kan nggak tahu apa yang papa mama rasain. Nah, kalimat itu sakti loh itu ya. Gitu. Jadi teman-teman dengarkan mereka, pegang tangan mereka, gitu ya, peluk mereka, itu lebih dari sekedar cukup. Papa luar biasa loh, bisa berjuang dengan ini, dan aku akan selalu ada untuk papa atau mama. That's it, udah cukup. Kalimat itu tuh udah powerful deh buat mereka. Jadi no judgment apapun. Oke, jadi kita lebih banyak mendengarkan ya Kak Winda, karena emang orang tua itu biasanya lebih pengen, karena merasa berpengalaman ya, jauh lebih berpengalaman dari kita, tentu lebih ingin didengarkan. Jadi ya udah teman-teman, ada omongan apapun ya kita dengarkan, karena yang paling pengen dilakukan oleh mereka ya didengarkan gitu ya Kak Winda ya. Betul. Oke, ini ada last question nih, karena jamnya juga udah 50, ada satu pertanyaan lagi. Tipsnya gimana ya Kak agar tidak overthinking terhadap suatu hal yang belum tentu terjadi? Nah ini sepertinya Kak Winda lagi, boleh Kak Winda dijawab? Oke, bisa pakai teknik traffic light tadi untuk membantu, jadi kan mengembalikan lagi ke pemikiran realistisnya gitu ya. Itu bisa pakai teknik traffic light tadi, dan mungkin ada baiknya teman-teman mencoba untuk melakukan journaling gitu ya. Tapi hati-hati, journaling juga bisa ada yang salah. Jadi journaling itu ujung-ujungnya cuma jadi kalimat umpatan gitu ya. Aku kesel, aku marah, aku kecewa, bla bla bla. Dan ketika kita baca kok kalimatnya negatif mulu semua ya gitu. Hati-hati loh, journaling itu nggak cuma itu gitu ya. Tapi di journaling adalah bagaimana kita memaknai, bagaimana kita menerima, bagaimana kemudian kita belajar dari apa yang terjadi kemarin dan apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang. Itu semua ditulis gitu ya. Jadi nggak cuma sekadar kalimat negatif aja. Jadi one day ketika kita buka lagi, yang kita baca adalah, oh ya, aku pernah punya masalah yang sama, dan aku harus cari solusi untuk di masa yang akan datang. Aku nggak boleh ngulangin kesalahan yang sama lagi. Nah, itu akan jauh lebih powerful gitu ya, journalingnya. Kemudian yang berikutnya, boleh coba untuk ngelakuin meditasi nih sebelum tidur gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi overthinking itu terjadi karena bebannya memang banyak banget, udah gitu dibawa lagi sampai tidur. Nah, coba dicek gitu ya teman-teman yang kalau tidurnya itu sering mimpi gitu ya. Misalnya nih mimpinya digigit ular, itu bukan mau dapet jodoh lah ya, bukan gitu. Nanti cek lagi, itu pasti ada artinya gitu ya. Jadi sebenarnya mimpi itu adalah representasi dari beban yang kita punya loh teman-teman gitu ya. Jadi sebelum tidur coba meditasi atau relaksasi. Jadi pada saat tidur kita bisa benar-benar dapat deep sleep
Dari tidur yang nyaman, tidur yang tenang, jadi bangun tidur itu dalam kondisi emosi yang jauh lebih stabil, jauh lebih positif, sehingga di hari itu harapannya ketika emosi kita positif, pikiran kita juga jadi jauh lebih positif. Tapi kalau misalnya semua sudah dilakuin, kok kayaknya nggak kelar juga, silahkan datang ke kami, para psikolog. Gitu ya, jadi konselinglah dengan psikolog untuk membantu teman-teman cari tahu apa sih sebenarnya main problemnya. Oke, makasih nih Kak Winda. Wah, kalau misalnya teman-teman ada masalah ketika tidak bisa menanganinya sendiri dan merasa membutuhkan pertolongan profesional, jangan ragu untuk datang ke psikolog. Karena psikolog ya tujuannya untuk membantu teman-teman juga gitu ya Kak Winda. Oke nih, karena waktu kita sekali, kita mau dengar closing statement nih dari Kak Iyas dan juga Winda. Gitu deh. Mungkin boleh dari Kak Iyas dulu. Iya, oke. Thank you banget buat teman-teman udah join, dan mau nambahin kalau misalnya memang ke psikolog itu udah bukan kayak stigma zaman dulu ya, kan disangkanya kalau ke psikolog atau psikiater tuh kayaknya negatif gitu. Padahal menurut aku penting. Aku yang udah ngerasain, aku pernah ke psikolog, pernah ke psikiater juga, dan itu memang butuh gitu loh. Kita kadang butuh yang profesional, dan itu bukan sesuatu yang memalukan, bukan sesuatu yang aib. Sama aja kayak ke dokter, tapi instead of dokter fisik, ini tuh dokter mental, kurang lebih kayak begitu. Dan sering banget kok kita bisa mendapatkan insight yang tadinya, oh iya kok nggak pikiran ya gitu. Karena memang ya namanya juga profesional kan, ya pasti mereka juga bisa memberikan suggestion yang oke gitu. Nah kemudian kalau dari aku sendiri, yang bisa aku sharing, kenapa aku bisa mengendalikan emosi begini, itu karena aku live at present. Jadi tadi nyambung yang overthinking itu. Jadi live every moment, embrace every moment at the present time. Jadi bukan berarti kita nggak mikirin masa depan sama sekali. Kita tetap punya target, tetap punya goal, tetap punya cita-cita, mimpi, segala macam. It really is good. Tapi yang kita fokus adalah yang sekarang. Apa yang kita miliki sekarang, apa yang kita bisa nikmati sekarang. Mungkin sakitnya itu kita nggak bisa menikmati, tapi pasti ada hal lain yang bisa masih kita nikmatin. Dan itulah yang aku harapkan bisa juga buat yang nonton ini bisa dilakukan juga. Jadi itu bisa live your life at the fullest. Mungkin itu dari aku. Just enjoy the moment ya Kak Iyas. Yes, exactly. Oke, kayaknya agak nge-freeze ya tadi ya sedikit. Nah, udah. Oke, kalau dari saya teman-teman, apapun emosi yang teman-teman rasakan, apapun pikiran yang teman-teman rasakan, itu adalah bagian dari hidup, gitu ya. Termasuk peristiwa apapun yang kita alami itu adalah bagian dari hidup. Tapi yang terpenting itu bukan kemudian kita hanya melihat apa yang terjadi, tapi apa yang harus kita lakukan. Karena harusnya bukan itu yang mengontrol kita, tapi apa yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Jadi prinsipnya teman-teman, begin with the end in mind, gitu ya. Jadi memulailah selalu dengan yang di akhir. Teman-teman tentukan goal yang terbaik, harus seperti apa, jalankan, gitu ya. Kejar mimpinya teman-teman, apapun yang teman-teman alami, karena teman-teman pasti bisa mengontrol. Oke, terima kasih Kak Iyas dan juga Kak Winda atas sharing yang sangat menarik sekali nih pada sore hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri IG Live pada sore hari ini, aku mau buat teman-teman semua, untuk pemenang G ada 10 orang yang mendapatkan konsultasi atau bisa curhat nih nanti via Relief ya. Jadi jangan lupa untuk install aplikasinya. Ada siapa saja? Yang pertama ada @2001 Vincentius, kemudian yang kedua ada Sasini BRS, yang ketiga ada Avia SB, yang keempat ada Christine Bisat Abalok, kemudian yang kelima Anot Cita, yang keenam Nina Farika, yang ketujuh Amelia Ade 27, yang kedelapan adalah Nurul Hasanah 2, yang kesembilan adalah Aurelia Doroti, dan yang ke-10 adalah Daneswara Arme. Oke, selamat ya. Selamat. Nanti dihubungi juga oleh panitia ya lewat Instagram. Nah, makasih banget nih untuk Kak Winda dan juga Kak Iyas yang mau sharing pada sore hari ini. Jadi untuk teman-teman jangan lupa
buruan yuk install aplikasi Relief-nya, karena buat pengguna baru, Relief selalu ada diskon 51% untuk konten meditasi. Dan selalu stay tune ya di Instagramnya Relief untuk info promo terbaru dari Relief. Jadi teman-teman yuk mulai temukan bahagiamu karena hanya Relief mendengarmu. Dan juga buat teman-teman yang ingin searching atau pengen tahu lebih jauh nih tentang One On Call. One On Call itu apa sih? Jadi One On Call ini adalah onkologi total solution atau solusi menyeluruh seputar kanker. Jadi kita menyediakan banyak sekali fitur, ada konsultasi online dengan dokter onkologi, kemudian ada belanja sehat, bisa belanja nutrisi kanker, kemudian bisa deteksi dini kanker juga via websitenya oneonco.co.id. Jadi bisa ya, jangan lupa follow Instagramnya @one.onco dan juga @relief. Terima kasih banyak untuk Kak Iyas dan juga Kak Winda untuk sharingnya hari ini. Semoga semuanya sehat lalu, bahagia selalu. Bisa ketemu lagi nanti di IG berikutnya ya Kak. Sampai jumpa. Sip. Selamat. Oke, sampai ketemu lagi. Terima Sampai kasih. ketemu. Terima kasih.